Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup,
Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepada kamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, menjadi peru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi peru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allah
aku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terangi berat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya, bumi itu kau selupungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan manusia secara mengagumkan dan telah mengagumkan lagi karya penebusan-Mu dalam diri kami. Semoga kami bertahan menentang godaan dosa, agar kami layak masuk dalam sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian padaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut, dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, Aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa Aku ini Tuhan, apabila Aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu,
Dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Pada waktu itulah, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nada ini bagi Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dialah Allahku, kupuji Dia. Dialah Bapa-Ku, kuluhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang,
Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkannya ke laut terberat. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu, tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu, semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur
dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Keselamatan. Aku percaya dengan tidak kematian, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kekirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kekirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kekirangan dari mata air keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memujikan, kami meluhur Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami diperbaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya
adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ia telah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu pertama kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakannya kepadamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Jangan takut, Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di sini lagi. Karena itu, pergi dan wartakanlah bahwa Yesus hidup. Ibu bapa, saudari-saudara, umat beriman terkasih, selamat Paskah saya ucapkan kepada kita sekalian saat ini. Selamat bergembira, dan kita diteguhkan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui malaikat Tuhan
Jangan takut, aku telah bangkit bagimu. Kita merayakan hari raya Paskah, pesta Paskah, atau pada kesempatan ini malam Paskah, malam kebangkitan. Pesta Paskah adalah pusat dari segala pesta di dalam gereja Katolik, gereja kita. Kebangkitan Kristus memang mesti membuat hidup kita bergembira, membuat hidup kita bersukacita, membuat kita semestinya tertawa, bergembira ria, kita berbahagia. Karena Dia yang tadinya sengsara dan wafat baru saja kemarin, kini telah bangkit, hidup kembali. Malaikat dalam Injil tadi mengatakan, Dia telah bangkit, Dia tidak ada di sini lagi. Inilah kabar gembira, kabar sukacita, kabar yang melampaui kabar sukacita apapun. Seperti Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi, epistola, mengatakan, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah iman kamu. Maka sekali lagi, Paskah adalah pusat dari iman Kristiani kita, pusat dari segala pesta di dalam gereja Katolik. Sebab kalau Kristus tidak bangkit, maka Natal tidak punya makna. Minggu Palem minggu lalu tidak punya arti. Kamis Putih kemarin dan Jumat Agung kemarin juga tidak punya makna, tidak punya arti. Sehingga Paskah sebagai puncak, sebagai ujung dari seluruh karya keselamatan Allah memberikan makna yang mendalam. Sehingga perayaan-perayaan sebelumnya, Natal, Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, menjadi bermakna karena Paskah ini. Dan inilah sukacita iman. Sukacita iman yang sekaligus mengalirkan energi rohani. Sukacita yang melampaui sukacita manusiawi manapun. Lebih daripada ketika kita mengalami sukacita atau kegembiraan tatkala kita lulus sebagai PNS misalnya, atau ketika kita mendapat undian, ketika kita mendapat pelbagai bonus karena mendapat pacar baru atau istri baru. Sukacita itu melebihi daripada sukacita Paskah yang kita terima. Namun lebih dari itu, sukacita Paskah tidak menghilangkan penderitaan, tidak menghilangkan pergulatan hidup yang harus kita perjuangkan dalam semangat pengorbanan dan dalam semangat yang terus menerus untuk mencari Tuhan. Sukacita ini memantikan, memberikan pecutan kepada energi positif untuk perjalanan menghayati hidup di dalam terang kebangkitan, di dalam terang kebangkitan Paskah. Karena Kristus bangkit, maka para murid yang sebelumnya menjadi takut kini mengalami keberanian. Para murid yang kelihatan putus asa kini mempunyai harapan. Muka yang sebelumnya muram kini berubah menjadi cerah ceria. Dan kebangkitan Kristus membawa perubahan di dalam diri para murid dan di dalam diri setiap orang yang mengalami sukacita Paskah. Saudara-saudari sekalian,
Perayaan Paskah akan bermakna bila kita pertama meneladani Maria Magdalena dalam kisah Injil tadi. Maria mengunjungi kubur Yesus untuk mencari dan bertemu dengan Dia, dan itu dilakukan pada pagi-pagi benar. Maria Magdalena karena begitu mengasihi Yesus, ingin bertemu dengan Yesus walaupun berupa jenazah saja. Oleh kerinduan yang amat mendalam dan oleh keyakinan bila berjumpa dengan Yesus, maka dia memperoleh sukacita yang sejati. Karena itu kita diundang juga untuk pagi-pagi benar berusaha mencari untuk bertemu Tuhan yang bangkit. Apa yang bisa kita buat? Pagi-pagi benar kita mengawali seluruh hidup dan karya kita dengan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, yang memberikan pendasaran pada setiap aktivitas kita sehari-hari. Kita berjumpa Yesus melalui doa yang berkanjang terus-menerus, supaya dengan persatuan dengan Yesus yang bangkit, kita mampu mengatasi pelbagai permasalahan, pelbagai kesulitan, pelbagai kekalutan dan pergulatan hidup yang terus kita hadapi hingga saat ini. Hanya dengan bertemu Yesus yang bangkit, kita beroleh sukacita. Yang kedua, kita diundang untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit, sebagaimana juga Maria Magdalena dan kawan-kawan. Ketika mereka menceritakan bahwa Yesus telah bangkit kepada murid-muridnya, mereka mengambil bagian dalam tugas memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Dan kita semua diundang. Kita merayakan pesta Paskah dan punya makna kalau kita menghayati itu di dalam tugas untuk terus memberikan kesaksian bahwa Kristus bangkit. Berilah kesaksian bahwa Kristus bangkit itu di dalam kehidupan bersama, di dalam rumah tangga, di tempat kerja. Kita memberikan kesaksian bahwa Kristus yang bangkit akan membangkitkan semangat kita yang selalu diperbaharui. Dan yang ketiga, yang terakhir, perayaan Paskah ini memberikan kita keyakinan bahwa kita turut mati di dalam Kristus dengan mematikan maut, dan kita hidup bagi Allah karena kita dibangkitkan oleh Kristus. Dan hanya melalui iman dan kepercayaan kepada Kristus yang bangkit, kita akan memperoleh hidup yang baru yang kekal di surga nanti. Maka saudara-saudariku sekalian, berbahagialah karena perayaan Paskah malam ini memberikan kita perubahan untuk hidup selalu secara baru didasari oleh terang dan kebangkitan Kristus.